Нагасаки. Так точно. Я научусь всему, что знаю сам. 1943 год. Внимание! Вы были отобраны из многих юношей, желавших попасть в юношеский отряд. Мы, японцы, боремся за освобождение Азии. Вы 300 лет были в рабстве у голландцев и во многом отстали. Я хочу, чтобы вы как можно скорее обучились тому, что мы знаем, и собственными руками освободили свою родину. Освободите нашу Азию и свою родину. Слушайте внимательно. Все, что вам будут говорить, точно выполняйте приказы. Познакомьтесь с вашими наставниками. Лейтенант Мияте обучит вас японскому языку, истории Индонезии. Он расскажет вам о ситуации в нашем нелегком мире. Это очень важно, помните. Старший офицер Тукамото, военная строевая подготовка. Он научит вас воевать. Приготовились? Не забывайте о важности строевой подготовки. Kan film Merdeka, ini film memang dibuat di Indonesia, tapi memang belum beredar di Indonesia. Dan ini terkait juga dengan film-film perjuangan karena 17 Agustus sebentar lagi dan hari ini Rabu 14 Agustus juga adalah Hari Pramuka. Dan kita memang, kalau kemarin kita sempat membahas mengenai lagu-lagu perjuangan, kali ini kita akan bicara mengenai film-film perjuangan. Kalau kita lihat film-film perjuangan yang beredar di Indonesia nampaknya masih sangat sedih sekali. Kira-kira apakah karena peminatnya kurang atau karena biaya produksi yang cukup besar? Karena kalau kita bicara film-film perjuangan mungkin lebih banyak yang umum adalah film-film kolosal. Mungkin memang membutuhkan biaya yang begitu besar. Nah, kita akan membahasnya di sore hari ini selama 1 jam ke depan. Anda juga nanti dapat berpartisipasi bersama kami di lantai telepon 02151551111. Saya sapa dulu narasumber kami yang sudah hadir di studio. Mereka adalah sutradara dan juga para pemain yang pernah main di film-film perjuangan. Dan di sebelah saya sudah ada Mas Yadi Sugandi, sutradara. Apa kabar Mas Yadi? Mas sore, baik. Baik ya, terima kasih telah datang di JAK TV. Dan juga ada Mbak Rahayu Saraswati, ini produser dan juga pemain film, biasa dipanggil Sarah ya. Apa kabar? Baik, terima kasih telah datang di JAK TV. Dan juga ada Mbak Asri Nurdin. Apa kabar Mbak? Baik, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Iya, terima kasih sama-sama. Dan juga ada Pak Yan Wijaya, pengamat film. Apa kabar Pak Yan? Baik, terima kasih. Baik, oke. Saya bicara mengenai film-film perjuangan. Ini terakhir menyutradarai film perjuangan adalah trilogi Merah Putih ya, Mas Yadi ya. Betul. Kalau sekarang lagi sibuk apa nih? Persiapan aja. Persiapan. Ada film-film perjuangan lagi yang akan dibuat dalam waktu dekat? Ya insya Allah tahun depan ada persiapan dengan. Tapi saya bukan sebagai sutradara, saya sebagai pemain. Oh bukan. Biasa pemain film juga kan terakhir ini. Saya sebagai kameramen di Bumi Manusia nanti. Oke. Ya baik. Nah sebenarnya kalau bicara mengenai menyutradarai film Merah Putih ini kan trilogi ya. Ada kesulitannya apa sih kalau kita bicara mengenai film-film perjuangan ini? Memang nggak gampang. Sebenarnya film perjuangan atau film perang sangat menarik, tapi tidak gampang. Perlu energi yang sangat besar, perlu biaya juga sangat besar. Salah satu contoh juga di Merah Putih juga kita production atau shooting days sendiri memakan waktu sampai 6 bulan kita harus bersiap. Jadi dan kebetulan juga kita juga belum pernah melakukan sebuah syuting film yang serius, film perang yang katakan satu contoh special effect juga memang kita harus import dari luar karena kita tidak tahu, kita belum ada teknologinya di sini, jadi kita memang bawa mereka dari luar. Pemain juga begitu, pemain asing juga cukup banyak ya? Cukup banyak kita impor. Ada berapa jumlah pemainnya kira-kira ya baik yang totally masih ingat nggak? Ini tahun 2006 sampai 10 kali ya? Nah, untuk pemain asing yang kita standby 20-an ada Mbak, terus tentara sendiri yang kalau sampai ekstrasnya iya, sih sampai ya? ekstrasnya sampai karena memang bentuknya juga kolosal ya? Bentuknya juga kolosal juga dan kenapa kita mengambil pemain luar karena
jangka waktu kita produksi 6 bulan, kalau kita casting sebagai orang asing yang di sini, mereka sibuk dengan kesibukan mereka kantor ataupun apa. Tapi kalau memang mereka pemain, mereka emang konsentrasi. Jadi memang khusus diimpor ya. Banyak pemain, tapi juga selain dari itu juga kita melihat untuk standar yang berbeda. Jadi nggak sekedar mereka yang melihat apa acting hanya sebagai sambilan aja, tapi juga sebenarnya mereka adalah pemain yang serius. pemain. Memang betul-betul seorang pemain yang sudah terbukti ya, sudah teruji ya. Sering main di mainan film perang. Iya, nih Mbak Sarah kan sebagai produser juga pemain filmnya di film Merah Putih ini. Sendiri pengalamannya bagaimana di film Perjuangan Merah Putih ini? Luar biasa sih, mungkin harus dibagi dua dulu tuh. Iya. Kalau misalkan sebagai produsernya memang salah satu tantangan terbesar sebenarnya kita tuh sebelum buat filmnya saja sudah banyak sekali orang yang bilang oh nggak mungkin film ini bisa sukses, nggak mungkin banyak yang akan nonton. Dari segi itu saja udah banyak tantangannya. Tapi sebelum berani kita, untuk memproduksi, apa yang membuat memang berani karena itu, Mbak? mereka yang memproduksi ini, kalau saya di sini sebagai associate producer, sedangkan mereka yang executive producer, salah satunya bapak saya, memang punya keprihatinan karena kita melihat bahwa generasi muda di Indonesia kok rasanya kehilangan rasa nasionalisme atau rasa cinta kepada bangsa dan negara, atau lupa perjuangan nenek moyang kita seperti apa untuk kita bisa ada di tempat ini sekarang dengan situasi yang ya lumayan merdeka dibanding kita yang sebelumnya. Nah itu yang menjadi keprihatinan kenapa kita akhirnya ya istilahnya bikin sebuah film nekat gitu ya untuk film. bikin film ya nasionalisme Iya. perjuangan yang sebelumnya sudah lama hampir 20 tahun tidak ada karena sebelum itu mungkin Cut Nyak Dien tapi untuk kolosal dengan standar yang kita inginkan itu belum ada sebelumnya. Jadi tantangannya sudah ada di situ. Nah sebagai aktor ya ada tantangan juga maksudnya untuk memerankan seorang yang dari jauh sebelum kita gitu ya. lahir gitu dan tentunya hidup di masa-masa yang sangat berbeda dengan kita sekarang. Itu pasti tantangannya di situ. Oke, baik, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Itu juga Mbak Asu juga sharing pengalamannya, Pak Yan juga. Kita akan kembali saat lagi. Anda juga dapat bergabung di lantai telepon 02151551 satu saat lagi. Selalu ada pilihan. Buat tentara tidak. Anak buah Bapak. Apa semua bisa dipercaya? Negeri Belanda itu bagus. Kenapa tidak pulang saja ke negaramu yang indah itu? Ya, Anda kembali bersama kami di Beranda. Kita masih membahas mengenai apa kabarnya film-film perjuangan. Tadi di segmen 1 sudah ada film Merdeka, dan tadi barusan adalah film Merah Putih, trilogi Merah Putih yang memang pemain dan saudaranya ada di sini semua nih. Ini mungkin juga ketika tadi pertanyaan di pembukaan saya sempat bilang bahwa mungkin memang film-film perjuangan, film-film seperti ini kan butuh biaya yang cukup mahal gitu ya. Tadi ya efek-efek meledakkan bangunan, ada tank, ada pesawat, itu mungkin menjadi salah satu alasan kenapa biayanya cukup besar juga ya untuk film yang trilogi ini ya, Mbak Sarah ya? Iya, tentunya. Tapi yang tahu yang lebih tahu itu sutradaranya sih pastinya. Iya, rasa meledakkan bangunan, mengalahkan, menghancurkan lawan, ya. Jadi memang dibikin seperti masanya saat itu ya? Tujuannya emang untuk ngangkat nasionalisme. Iya. Panjang juga ya? Belum nih. Ya tujuannya ngangkat nasionalisme Iya. ya, ada hal Kita kayak gitu ya. hampir dikeluarkan dari salah satu lokasi hanya karena masalah perizinan. Wow. Ada hal-hal kayak gitu. Padahal semua udah siap, semua Iya, setting ya, udah maksudnya siap, birokrasinya semua udah- banyak kan gitu. Jadi Dan kalau ketika misalkan itu pass over satu level ketika itu gitu. zaman-zaman yang negara Lagi, kita lagi banyak kasus ya, banyak menjelang kasus pemilu. Jadi tentang suasananya juga ledakan-ledakan ya. sensitif ya. Iya. cukup Sangat sensitif. sensitif. Jadi Ya.
kesulitan buat kita ada hal kayak Ya gitu. banyak sampai ada dikiranya ini film PKI. Iya, So, aduh luar biasa deh pokoknya. Dan kita harus keluar untuk ya saya juga nggak tahu ada hal kayak gitu supporting untuk bahwa kita bikin sebuah film perjuangan untuk bangsa, untuk naikkan nasionalisme kok kayak seperti nggak dapat backup dari Pihak-pihak tertentu ada Tadi kena Kita birokrat. bikin ini untuk Indonesia loh. Ya. Jadi banyak hal yang memang buat mahalnya atau budgetnya seperti itu, tapi memang selain dari lokasi ataupun juga equipment, jadi apapun yang kita butuhkan untuk ledakan-ledakan tersebut, dan pastinya untuk penyewaan lokasi juga, dan ingat 6 bulan itu artinya akomodasi, transportasi, makan dan segala macam untuk kru yang lumayan besar. Extras pun bisa sampai 200 per hari, itu luar biasa. Dan selain dari itu juga tenaga-tenaga ahli yang kita memang import dari luar negeri, itu juga lumayan. Dan secara psikologis kita 6 bulan kita Benar-benar menyatu artinya dengan karakternya. punya perasaan. Ada yang marah, ada macam-macam. Dari gimana Mbak? Ya, dari yang masih single sampai nikah sampai punya anak dalam 6 bulan itu terjadi semua ada ya, life cycle-nya ya. Jadi segitu lamanya gitu ya. Karena 6 bulan dibagi 2 tahun kan, jadi 4 bulan dan 2 bulan dan Lukman Sardi ya? Iya, betul. Sampai akhirnya nikah, Udah punya anak. Doni juga, Rifnu, astaga ya, semuanya deh. Itu Tapi seru ya, Mbak Asri sendiri seru. Sekarang kan mungkin sering banyak main film-film yang lain, drama dan segala macam. Nah ini yang untuk film yang perjuangan ini, Merah Putih ini. Ya rindu sih pasti ya. Kita rindu sebuah film perang, yang sebuah film yang berbau nasionalisme. Tanah rumput. Rindu di mana kita syuting nggak harus dandan. Oke. Kita diperjelek. Iya. Di make down, bukan di make up tapi di make down gitu. Jadi alat touch up-nya tuh bukan blush on or lip gloss, tapi justru minyak-minyak. Udah hitam-hitam gitu. Iya, dia main film perang tapi dia alergi sama takut rumput ya. Aduh, jadi jangan buka rahasia dong. Dia main film perang suruh ke rumput dia takut ya. Gatal-gatal gitu jadinya. Itu mungkin satu hal yang lebih dari rindu, tapi rindu yang lain. Nggak agak parno aja kalau kan rumputnya tinggi-tinggi segini-segini kan, kita kan Atau ada apa? ada ular yang lewat gitu kan. Jadi pinggiran dia udah buat kita yang lain-lainnya juga ikut parno. Kalau ada rumput udah repot kalau syuting. Tapi juga salah satu hal yang luar biasa tentang filming Merah Putih yang 6 bulan itu, dengan lokasi yang berbeda-beda, kita bisa ngelihat Indonesia di bagian-bagian dimana kita biasanya mungkin di mana aja sih lokasi syutingnya? Banyak banget, ada yang di Lawang Sewu, luar Jawa Semarang, Tengah, Pangandaran, segala Kepulauan Seribu, Depok juga Sentul. Jadi Jogja memang keliling kita, dan salah satu hal yang plus mungkin di situ adalah wisata kulinernya. Oh iya. Ini kalah berat badannya dong kalau gitu ya. Rindunya dalam hal itu tuh. Jadi enak ya. Oke, saya ke Pak Yan. Pak Yan, kalau kita lihat film-film Indonesia, khususnya yang film-film perjuangan itu ada berapa sih jumlahnya kalau dari data yang dimiliki Pak Yan? Begini, film Indonesia itu jumlahnya selama 90 tahun, jumlahnya itu 3.000 judul. 3.000? Ya, tetapi memang film perjuangan yang paling sedikit. Hanya saya hitung 30. Hanya 1%. 1%-nya ya 30. Hanya 30 judul yang boleh disebut sebagai film-film perjuangan yang baik. Bahkan film yang pertama, Darah dan Doa, itu dibuat oleh Bapak perfilman kita, Haji Usman Ismail. Pada tanggal syuting hari pertamanya, 30 Maret 1950, kemudian ditetapkan oleh Presiden B.J. Habibie sebagai Hari Film Nasional. Jadi kita setiap tanggal 30 Maret merayakan Hari Film Nasional itu, alasannya karena pada tanggal 30 Maret 1950 Usman Ismail membuat film Darah dan Doa. Dalam catatan saya, Pak Usman Ismail paling banyak membuat film perjuangan. 10 judul ada, termasuk antara lain yang paling bagus menurut saya, Pejuang. Pejuang ini memenangkan piala aktor terbaik untuk Bambang Hermanto dalam Festival Film Internasional di Moskow. Setelah betul dibilang tadi oleh Mbak Sarah, ya, setelah generasinya Usman Ismail yang betul-betul mengalami perjuangan, dan Pak sebutlah paling belakang ini setelah Usman Ismail ada Nawi Ismail, lalu ada lagi
si yang lebih muda lagi, misalnya Alam Surawijaya. Kemudian belakangan lagi yang masih hidup sampai pada saat ini adalah Pak Imam Tantowi. Imam Tantowi membuat Pasukan Berani Mati, Lebak Membara. Setelah dari tahun itu tahun 80-an ya. Setelah sekian puluh tahun baru saya kenal dengan Mbak Sarah yang berani membuat film trilogi Merah Putih dengan biaya katanya 70 M rupiah ya, dan itu betul-betul film mahal. Mungkin film termahal dalam sejarah film Indonesia dalam catatan saya, dengan DOP dan sutradara Mas Yadi Sugandi ya. Ini 3 film yang memang setelah sekian puluh tahun baru ada lagi film perjuangan ya, yang menceritakan. Kalau film termahal sih tidak. Mungkin Sebenarnya ada untuk yang satu mahal. filmnya Ada ya? tidak, untuk satu filmnya tidak, tapi untuk Karena 3 ini film. ada Tiga, trilogi. ya. Karena biaya standar film Indonesia pada masa kini kita sebutlah antara 3 sampai 5 M. Ya, itu film-film standar, film drama atau film horor atau film komedi ya. Film-filmnya Mbak Astrid yang drama-drama seperti itu ya. Tapi ini kan biayanya jauh lebih besar daripada film-film itu. Oke, kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai film-film ini, tapi kita harus kembali break. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Beranda. Anda masih bersama kami di Beranda, kita masih membahas mengenai film-film perjuangan. Anda juga dapat berpartisipasi di lantai phone 0215155111 dan masih bersama dengan para pemain dan juga sutradara untuk film-film perjuangan. Mbak Astrid nih, aduh sudah ada yang si kecil, si cantik. Halo. Masih liburan ya? Masih liburan sekolah ya? Iya, besok masuk. Baru besok masuk. Nah ini kalau kita bicara mengenai karakter di film perjuangan gitu, karena kan karakter di film perjuangan itu pasti di masa lalu. Nah mungkin ada kesulitan nggak sih dalam mendalami suatu perannya, maksudnya sebagai mendalami orang-orang zaman dulu, aksen-aksennya mungkin, perlukan misalnya bahasa Belanda, bahasa Jepang kayak gitu, ada kesulitan nggak Mbak ketika mendalami perannya? Kesulitannya memang karena kita hidup di zaman sekarang tapi memerankan orang di tahun 40-an. Lalu saya yang orang Sumatera mesti jadi orang bersikap seperti orang Jawa yang Jawa alus gitu kan. Jadi memang agak sulit, tapi kan untungnya kita melewati masa proses reading tuh nggak sebentar. Berapa bulan waktu itu ya kita reading ya? Nah di reading itu kan kita memang diajarin betul tata keramanya, cara bicaranya semua ada di situ gitu. Bahkan kita juga udah mulai manggil dengan nama karakter masing-masing pada saat reading gitu. Jadi supaya masuk karakternya. Jadi aku nggak manggil dia Sarah lagi, manggil dia udah langsung Senja gitu kan ya, aja sesuai dengan karakter di film. Suaminya Amir gitu. Mas Amir. Jadi aku manggil Lukman udah Mas Amir. Jadi supaya sebelum syuting tuh udah dapet feel-nya gitu. Dan apalagi para laki-laki pemeran itu dimasukkan ke bootcamp selama 10 hari. Pelatihan tentara. Pelatihan itu sangat, walaupun waktu itu jujur mereka mungkin di wawancara apapun mereka pasti bilang sebenarnya mereka sangat muak dan mau melarikan diri sampai udah buat pesta gitu. Oh tidak ini adalah rahasia negara karena semuanya udah tahu gitu. Tapi dari situ kita semua bisa ngelihat bagaimana itu benar-benar membuat hubungan mereka tuh erat sekali. Jadi udah menjadi satu tim, udah menjadi keluarga. Dan kita pun juga setelah syuting 1-2 bulan sampai akhirnya 6 bulan sudah seperti keluarga. Jadi pas selesai semuanya tuh rasanya wow. Saya lebih sering ketemu mereka dibanding ketemu anak saya saat itu. Waktu itu ya karena nggak bisa dibawa ya. Iya kasihan si kecil, waktu itu masih kecil banget. Dan yang lainnya juga apalagi yang baru punya anak juga. Itu susah banget. Jadi saya salut banget sama Mas Lukman sama Doni yang waktu itu baru punya anak, mereka harus ninggalin keluarganya dan pergi ke tempat syuting. Termasuk sutradara sendiri juga sulit ya untuk mengarahkan. Saya nggak pernah pulang. Saya nggak pernah pulang karena begitu mereka pulang dan ada break, saya melakukan persiapan untuk mereka syuting skin. Kalau Pak Yadi sih nggak ada istirahatnya. Full 6 bulan tuh full. 6 bulan. Dan mungkin dulu badannya masih agak berisi gitu ya. Efek 6 bulan. Itu yang juga jadi masalah buat kita sebenarnya. Saking kita semuanya kalau lagi filming tuh salah satu hal yang menjadi tantangan buat kita sebagai pemain film adalah untuk menjaga bukan hanya stamina tapi juga dibalance dengan bentuk tubuh. Karena waktu itu harus kalau sesuai menunggu untuk giliran actingnya, mainnya
biasanya ya kita nunggu di trailer atau apa ya biasanya makan. Jadi hanya Astri waktu itu yang bisa menjaga karena apa aja masuk langsung keluar kayaknya. Karena badannya segitu aja gitu ya. Naiknya kayak kita selalu joking waktu itu, naiknya dia di rambut. Kita selalu nanya, kamu naik berat badannya di mana? Di rambut gitu. Sedangkan yang lainnya bisa kelihatan gitu. Loh ini kok yang awal-awalnya tambah-tambah. Tapi sesuai dengan karakter karena saat itu karakter saya memang lagi hamil. Jadi sesuai. Tapi nggak naik kamunya. Ya. Jadi itu tantangan di situ, tapi itu buat kita pemerankan. Seru ya, tapi ya. Dan pastinya seru. Ya, gimana? Ada tambahan? Iya, hal yang saya paling salut adalah ya sikap produser ketika mereka mengkontak saya pertama kali untuk membuat film ini, karena ya salut aja untuk Pak Hasyim ya, yang dia punya jiwa rindu tentang nasionalisme, yang bara nasionalisme yang ada di dadanya untuk dia keluarkan ke dalam bentuk film gitu ya, visual ke generasi muda, ya terus terang dalam bentuk film yang untuk generasi yang akan datang. Dan juga sebenarnya film ini juga dibuat sebagai penghormatan terhadap eyang daripada. Jadi om dari Pak Hasyim dan Pak Prabowo sendiri kan memang mereka adalah pejuang yang gugur di waktu itu peristiwa Lengkong. Jadi memang di umur yang sangat muda. Jadi sebenarnya waktu itu dua-duanya tidak diperbolehkan oleh Eyang Yud Margono, Hadikusumo, tetapi karena jiwa nasionalisme yang memang sangat kental waktu itu, baru berumur 16 tahun dan 18 tahun, mereka masuk ke dalam tentara dan berjuang untuk Indonesia yang akhirnya mereka. Jadi sebenarnya agak sedikit ada kisah nyata begitu, berangkat dari kisah inspirasinya dari peristiwa Lengkong. Dan akhirnya ketiga film ini tersebut pun juga didedikasikan untuk mereka. Jadi memang cukup berat juga ya untuk bisa menggambarkannya ya dalam film ya. Itu yang saya masih ingat, Zumi Zola yang berperan sebagai Surono, adik dari Senja, dari karakter saya. Beliau selalu mengatakan tiap kali bahwa sangat berat karena beliau tahu bahwa peran yang dia perankan itu sebenarnya terinspirasi dari salah satu kisah nyata ya. Pejuang Indonesia. Pahlawan. Oke, kita akan break dulu untuk azan maghrib. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah di Beranda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Bagaimana? Semua sudah siap? Tinggal tunggu perintah. Fear.
serius banget nih nonton Pasukan Berani Mati ini. Sutradaranya adalah Imam Tantowi ya. Betul. Diproduksi sekitar tahun 1982. Nah, kalau kita bicara mengenai sejarah, memang sebagai bangsa yang besar seharusnya tidak melupakan sejarah, dan sejarah ini sudah bisa dikemas dalam bentuk yang lebih menarik sehingga anak-anak muda, anak masa kini pun bisa melihat kembali bagaimana perjuangan para pembela bangsa, para pejuang dalam memperebutkan, dalam mempertahankan negara Indonesia. Bukan seperti itu ya. Nah, kira-kira kapok nggak sih untuk mensutradarai lagi, memproduksi lagi, main film lagi, film-film perjuangan? Enggak. Saya justru kepengen sebenarnya ya. kepengen balik, kepengen banget lagi untuk bikin sebuah. Ada kendala atau ada Jikalau apa yang mengganjal gitu? tumbuh di pohon. Ya nggak tahu ya, tapi mungkin kalau selama pemerintah tidak sadar bahwa film-film perjuangan itu bisa membangkitkan rasa nasionalisme, atau selama pemerintah tidak menganggap bahwa film itu sebagai corong daripada untuk menjelaskan masalah nasionalisme atau care terhadap film apa segala macam, nggak akan mungkin kita care terhadap film dulu sih Pak. Sebelum itu ya masih terasa sangat kurang sekali ya sebagai pelaku. Iya, saya coba masalah nasionalisme karena negara pun juga kalaupun diajak berbisnis masalah film juga pasti dia juga nggak mungkin ya dia sebuah negara yang pasti menginginkan adalah nasionalisme terhadap bangsanya apa segala macam. Amerika juga ya, bentar Bu, Amerika itu sangat sadar ketika mereka kalah perang di Vietnam. Mereka bikin Rambo. Mereka bikin film-film Rambo apa segala macam, film-film perang, Saving Private Ryan. Mereka bikin coba apa itu? Untuk membangkitkan rasa nasionalisme dan rasa kebanggaan terhadap bangsa sendiri ya. Walaupun mereka kalah di Vietnam. Betul sekali. Ada hal kayak gitu yang terjadi, makanya kita rindu. Ya siapa tahu lagi mungkin Mas Sarah mau bikin film. Mas Sarah mau produksi lagi. Langsung dia pasti lihat di sini. Saya pun juga sedang berjuang gitu. Tapi balik lagi bahwa ya pertama sebelum saya lupa, saya sebenarnya mau tahu itu tank-tanknya yang ada di film itu di mana ya sekarang gitu. Astaga, karena memang salah satu yang buat mahal pun juga karena bukan karena pemerintah kita waktu itu tidak mau membantu, tapi memang perlengkapan seperti senjata pun waktu itu sangat susah untuk kita dapatkan, karena senjata yang digunakan di tahun 1947 dijadikan waktu itu dijadikan alat untuk training untuk para militer gitu, yang trainingnya itu di laut. Ya jadinya karatan. Atau jadikan tombak buat itu. Jadi dianggap barang yang nggak berguna. Perawatannya sangat minim. Jadi kalau kita mau membicarakan tentang membuat film perjuangan ya, kita harus melihat infrastruktur atau perlengkapannya seperti apa, equipmentnya kita siap atau tidak. Yang mudah-mudahan harusnya kita bisa dibantulah dalam hal seperti itu, karena memang sebenarnya banyak sekali yang menginginkan, merindukan film-film perjuangan itu ada lagi di Indonesia. Dan saya menonton seperti ini dari tadi saya terpukau gitu, maksudnya wow gitu. Kita ada film seperti itu zaman segitu aja udah hanya diputar menjelang 17 Agustus saja ya, tapi memang mesti lebih reguler. Tapi kalau kita lihat kan film-film zaman dulu juga, tadi kita sempat ngobrol mengenai restorasinya masih sangat kurang sekali ya Mbak Sarah. Gimana Mbak? Iya, itu kan salah satu masalah yang kita semua sangat prihatin di sini ya, apalagi semua yang pokoknya di dalam dunia perfilman kita sangat prihatin karena permasalahan ada kita stop dulu. Kita sapa dulu penelponnya. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Sore, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Mawardi di Aceh ini. Oh ya, silahkan Bapak di Aceh. Pak Mawardi di Aceh. Pak Mawardi di Aceh, silahkan. Begini, ini sekedar untuk memberikan sedikit pendapat tentang film perjuangan Indonesia ini kan. Kalau kita flashback belakang tentang film-film perjuangan masa 20 tahun yang lalu seperti G13 PKI dan lain-lain lah pokoknya. Ini sedikit agak berbeda dengan film-film perjuangan yang diproduksi akhir-akhir ini. Di mana saya sebagai penikmat seni ini, terutama film-film perjuangan ini, kalau saya melihat film-film dulu perjuangan ini, seperti kita dibawa betul-betul, kita seperti merasakan bagaimana susahnya penderitaan perjuangan pada masa tahun 45-an gitu kira-kira. Sedangkan film perjuangan pada saat ini lebih cenderung
mengeksploitasi hiburan seperti banyak tertawa, banyak bersenda di dalam perjuangan-perjuangan itu. Terus kemudian sedikitnya orang-orang yang terlibat di dalam film tersebut, misalnya sedikitnya orang-orang sebagai rakyatnya dan lain-lain itu terlalu sedikit. Kemudian alam yang digunakan sebagai tempat syuting dan lain sebagainya itu sudah tidak natural lagi, sehingga kesan film perjuangan itu sudah tidak nampak lagi. Oke. Nah, ini masukan ya Pak Mawardi ya. Oke, saya bisa terima kasih. jawab. Ya, silakan Pak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para ya pencipta seni ini kan, ini bagaimana coba dengan memperhatikan film-film yang telah diproduksi beberapa tahun yang lalu itu bisa diciptakan film perjuangan sekarang ini dengan tetap menampilkan tokoh-tokoh dahulu, sehingga kesan film perjuangan itu tetap ada. Ini kalau kita perhatikan seperti Merah Putih ini, tokoh yang sentral yang mau ditampilkan siapa? Ini kurang nampak. Nah, terus kemudian ya termasuk lokasi-lokasi syutingnya itu seperti nggak nampak itu di sebuah perkampungan yang betul-betul perkampungan, itu nggak nampak gitu, sehingga kayak film-film biasa-biasa saja gitu. Kalau dulu nggak seperti itu. Jadi inilah sekedar memberikan masukan-masukan apabila akan kedepannya ini dibuat produksi film perjuangan khususnya. Iya, terima kasih Pak Mawardi masukannya. Selamat malam. Silakan Pak Ian mungkin bisa menanggapi. Pak Mawardi, ya. Ada memang film perjuangan yang dibuat dengan komedi. Contohnya adalah yang paling terkenal adalah Nagabona. Itu sebenarnya parodi ya, yang dimainkan oleh Deddy Miswar. Bagaimana dia sebagai Jenderal Nagabona itu parodi. Ada lagi satu yang dibuat oleh Monty Tiwa, Laskar Pemimpi. Itu juga sebenarnya film komedi dia. Berbeda halnya dengan trilogi Merah Putih. Itu film yang dibuat dengan serius, sama sekali minim sekali adegan-adegan lawakan atau yang lucu-lucu, karena tokoh utamanya adalah 4 pemuda dari 4 etnis. Lukman Sadi, Darius Sinatria, Teguh Ibnu Wikana, ya, dan Doni Alamsyah. Masing-masing punya etnis. Doni Alamsyah dari Manado, Tengku Ibnu Wikana dari Bali, sementara Lukman Sadi dari Jawa. Ya, jadi perjuangan 4 pemuda ini ditambah dengan Senja yang dimainkan oleh Mbak Sarah sendiri, ya, yang abangnya dimainkan oleh Zumi Sola sudah meninggal. 5 anak muda ini adalah tokoh utamanya. Jadi kalau Anda nonton 3 film ini, 5 anak muda ini dari awal, dari jilid 1 sampai jilid 3, di mana klimaksnya terjadi di Bali, 5-5-nya ini berjuang bahu-membahu, yang tadinya bermusuhan menjadi bersahabat. Ya, tetap ini film yang serius. Berbeda dengan halnya dengan Laskar Pemimpi dan tadi Nagabona yang saya sebut sebagai parodi itu ya. Iya, oke, baik. Nah, kalau belum Mbak Sarah, kita tahan dulu ya. Tahan dulu, minum dulu silakan, kita akan kembali saat lagi, tetaplah di Beranda. Siap menunggu perintah, Pak. Toh, sebenarnya saya masih ragu memasuki kota Jogja. Jangan-jangan perdamaian Rumroyen yang sekarang ini hasilnya sama seperti perdamaian Linggarjati dan Renville. Lebih baik kita bergerilya terus sampai Belanda angkat kaki dari bumi Indonesia ini. Bila Belanda mengkhianati kita lagi, mereka tidak saja akan menghadapi perlawanan tentara nasional, Pak. Mereka akan menghadapi perlawanan seluruh rakyat. Perjuangan rakyat semesta, Pak. Justru dengan kekuatan rakyat itu, kita usir mereka. Bukan dengan diplomasi perdamaian. Ingat toh, setiap perdamaian, mereka selalu berusaha menyusun kekuatan dan menyerang kembali. Tetapi Pak, sekarang Belanda meninggalkan Jogja karena kalah perang.
Aduh, tadi namanya. Iya, Anda kembali bersama kami di Beranda. Kita sudah di segmen terakhir pemirsa, tapi masih ada kesempatan nih. Mbak Sarah tadi seperti sudah menahan, sudah silahkan dikeluarkan tadi tanggapannya. Saya sampai harus sudah sampai mencatat poin. Tarik nafas panjang dulu. Tarik nafas panjang. Tarik nafas. Gitu. Enggak, tapi mudah-mudahan karena memang segmen terakhir dan saya supaya penting cepat aja gitu ya. Pertama-tama kalau kita tidak bisa membandingkan film-film sekarang dengan film-film yang dahulu. Kenapa? Nomor satu, ini fiksi. Misalnya Merah Putih itu terinspirasi, bukan based on. Jadi ini beda ini ya fiksi, jadinya ini ya yang fiksi. Kita karena apa? Kita harus melihat kalau kita mau membuat sesuatu yang based on tokoh yang real, memang misalnya banyak sekali. Kita semua mau ada film tentang Jenderal Sudirman, mau film-film tentang pahlawan-pahlawan yang lain, Sultan Agung sampai ke zaman Majapahit pun juga kita mau ada film-film seperti itu. Tetapi balik lagi, apakah penonton siap untuk menonton film-film seperti itu? Kalau pada awalnya pun kita mau mulai film seperti yang saya bilang sebelumnya, sudah ada banyak sekali yang menantang, yang bilang tidak mungkin ada banyak orang yang mau menonton film tentang perjuangan. Oh, nasionalisme sudah tidak ada gitu lagi, ya. nggak laku gitu. Jadi kalau kita mau bicara seperti itu ya, memang film-film seperti Merah Putih, tentunya saya hanya bisa bicara tentang Merah Putih trilogi ya. Kita harus membicarakan tentang business aspect dan juga masalah target audience. Nah, kita memang waktu itu menargetkan anak-anak muda, generasi muda. Dan kalau kita ngelihat trennya sekarang itu mohon maaf, bukan saya saya bicara di sini seperti kita tidak mengapresiasikan para pecinta seni, tidak, tetapi generasi muda kita tidak di level itu. Generasi muda kita harus diintroduce untuk bisa menonton hal-hal yang lebih serius, apalagi buatan Indonesia. Kalau kita melihat karena kadang sudah dianggap sebelah mata begitu ya. Apalagi kalau generasi muda sekarang yang mau menonton film, mereka tahu itu film Indonesia, langsung nggak dilihat lagi. Itu masalahnya. Jadi kita jangan ngelihat salahnya siapa, itu salahnya kita semua. Dan kita kalau bicara tentang kenapa penonton di Indonesia hanya sedikit sekali, kalau kita bicara kenapa hanya 3-5 M yang rata-rata pembuatan atau budget film, karena yang bisa balik hanya segitu maksimalnya. Kenapa? Karena sinema kita, layar lebar kita hanya ada berapa ratus di Indonesia untuk berapa ratus juta penduduk. It's ridiculous gitu. Dibanding dengan Cina, my goodness, kita nggak ada apa-apanya. Dibanding dengan negara-negara yang lain nggak ada apa-apanya. Jadi kita harus balik lagi ke situ. Dan yang kedua, yang nggak ada film yang sempurna. Kita pasti ada banyak sekali yang bisa kita improve sebenarnya. Itu pun juga kita sadar di situ. Kalau misalkan tentang lokasi dan hal-hal yang lain, balik lagi untuk bisa mencapai tempat-tempat di mana yang belum atau mirip dengan suasana zaman dulu, itu susahnya minta ampun. Dan itu pasti akan menambahkan biaya. Kita ke Pangandaran aja itu berapa jam, 8 jam dari Bandung. Dan itu tempat-tempat memang kita cari yang memang tidak ada penduduk yang lain, karena selain dari itu kita harus ngomong bukan hanya tentang landscape yang luas ya. Kita juga membicarakan tentang sound effect audio. Anyways, itu terlalu teknis. Tapi saya di sini yang terakhir adalah infrastruktur kita yang terbaik adalah media TV. Media TV sebenarnya bisa membantu. Mereka semuanya datang ke kami, semua bilang, oh kok nggak buat lagi. Kenapa nggak media TV yang sebenarnya sangat powerful dan mereka pun juga punya biayanya tuh ada untuk mereka bisa buat sendiri. Atau mungkin mereka bisa mendukung dengan adanya film-film yang lama itu, mereka bisa tampilkan kembali daripada mohon maaf TV shows yang tidak mendidik sama sekali gitu. Ini sebagai seorang ibu, I think sangat penting sekali ya. Mas Jadi mungkin ada tambahan juga. Ya saya balik lagi tadi, selama pemerintah kita nggak sadar tentang perfilman Indonesia, nggak akan mungkin kita beranjak lebih bagus. Kalau mau dibilangin zaman Pak Harto ketika jadi presiden, saya pikir dia sangat sadar bahwa film itu sangat sadar bahwa film itu bisa jadi apa? Corong gitu, propaganda. Corong propaganda.
Ya, terus film pencitraan ya, Janur Kuning. Janur Kuning. Film G30 PKI itu berhasil kan? Pencitraan yang sangat melekat begitu ya. Melekat. Betul sekali. Iya, Pak Harto dimainkan oleh Pak Kaharudin Shah, lalu Pak Harto dimainkan lagi oleh Abawa Sokatamsi, ya enggak. Mereka itu contoh-contoh pembuatan film Serangan Fajar, Janur Kuning, ya, dan G30 SPKI itu semuanya sangat mengangkat figur Pak Harto. Baik. Sangat betul. Banyak sebenarnya hal-hal yang kita bisa bicarakan ya mengenai film perjuangan, tapi waktunya juga sangat singkat sekali. Kita tambah lagi. Asli belum ngomong loh. Terakhir ada yang ditambah, ada yang mau dibicarakan? Sebagai seorang ibu generasi muda. Iya. Memang sih kalau dilihat puas, kita nggak puas. Tapi ya anyway, terima kasih untuk masukannya, bisa kita jadiin masukan untuk kalau memang mungkin sang produser mau bikin Merah Putih 4, kita tunggu loh. Itu aja. Pokoknya kita tunggu ada yang berikutnya gitu. Film-film perjuangan berikutnya. Terima kasih Mas Yadi, Mas Sarah, Mas Tri, Satu Pak film Yan. perjuangan lagi yang mungkin akan ditayangkan pada bulan Desember, yaitu Soekarno. Soekarno. Oh iya. Menunggu ya. Itu silakan dinikmati. Terima kasih Tunggu banyak. sampai di mana karena sebuah karya Kita juga dari rindu ya. Mas Hanung Bramantyo saya rasa patut ditunggu. Oke, iya baik. Terima kasih dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga acara juga membawa manfaat bagi Anda, membangkitkan kembali rasa nasionalisme Anda. Saya Lulut Miati pamit mundur dan jangan kemana-mana karena akan hadir ada Pak Berita yang menemani Anda hingga pukul 11 malam nanti. Pastikan tetap bersama kami di JAK TV. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih.